Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3206, 3207, 3208. Itukah yang baru saja kamu katakan, bahwa kamu semua adalah orang tua istana Juman kami? Pemuda itu memandang Dev dengan dingin dan bertanya, itu benar, jika kami tidak membangun susunan teleportasi dan tidak membayar koin spiritual ini, apakah istana Jumanmu akan minum dari angin barat laut? Perlakukan kami sama seperti kamu memperlakukan orang tuamu. Jika kamu memiliki sikap yang baik, aku mungkin akan menghadiahimu sejumlah uang. Dev tidak tahan dengan tatapan arogan dan membujuk pemuda itu, jadi dia berkata dengan nada menghina. Mata pemuda itu menyipit, dan ada kemarahan di matanya. Kamu sangat berani, kamu berani berbicara dengan tuan muda istana kami seperti ini. Saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi. Ketika seorang murid istana Juman melihat ini, dia hendak menyerang Dev. Namun, dia langsung dihentikan oleh pemuda itu, lalu mencibir dan berkata, karena kamu berkata begitu, maka aku akan bersikap lebih baik kepadamu. Kami akan memberimu tempat tinggal dan makanan seperti memperlakukan orang tua. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia melihat ke banyak kultivator di sekitarnya dan berkata, karena terlalu banyak orang dan susunan teleportasi memiliki kapasitas terbatas, istana Juman kami memutuskan untuk menaikkan harga teleportasi, kalian harus membayar 1 juta koin roh. Begitu pemuda itu mengucapkan kata-kata ini, terjadi keributan. Itu terlalu sombong, kami sudah menunggu selama 3 hari. Naikkan saja harganya jika kamu mau. Apakah kamu masih memperlakukan kami sebagai manusia? Istana Jumanmu sudah keterlaluan. Jika kamu berani menaikkan harga, maka kami akan melawan. Banyak kultivator yang berteriak keras. Namun tidak semua kultivator kaya raya. Banyak kultivator yang tidak punya uang untuk duduk di barisan teleportasi, jadi mereka berjalan ke Gunung Tianmo dengan berjalan kaki. Sekarang kenaikan harga yang tiba-tiba sebesar 1 juta akan membuat banyak orang tidak mungkin menggunakan susunan teleportasi. Menghadapi pertentangan semua orang, pemuda itu tampaknya tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia berkata sambil mencibir, jika kalian tidak setuju dengan harganya yang mahal, kalian tidak perlu menggunakan susunan teleportasi ini sama sekali. Kalian juga bisa bekerja keras, tapi tanpa istana Juman kita, tidak ada yang bisa bahkan tidak berpikir untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Setelah mengatakan itu, pemuda itu memandang Dev dan berkata, bagaimana pendapatmu tentang sikapku terhadap orang tuaku? Saat ini, tidak ada yang berani berteriak. Jika susunan teleportasi ini tidak diaktifkan, mereka akan membuang-buang waktu saja di tempat ini. Pada akhirnya, banyak orang yang menghela nafas tak berdaya dan mulai membayar lagi. Benar-benar tidak mungkin, siapa yang membiarkan istana Juman mengaktifkan susunan teleportasi. Kamu hanya meminta uang, kamu sangat tidak manusiawi. Helena tidak tahan dan berteriak pada pemuda itu. Jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak perlu duduk. Tetapi jika kamu bisa tinggal bersamaku selama 1 malam, Nona cantik, aku bisa membebaskan biayanya untukmu. Dengan senyuman jahat di wajahnya, pemuda itu bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Helena. Helena sangat marah dan langsung menamparkan pemuda itu, lalu mundur. Kekuatan pemuda ini jelas tidak rendah, Helena sama sekali bukan tandingannya. Setelah ditampar oleh Helena, pemuda itu sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia menyentuh area di mana Helena menamparnya dengan tangannya dan berkata dengan tatapan yang memabukkan, tangan si cantik sangat harum, bahkan ketika dia menamparkan, baunya tetap wangi. Dan pukulannya di wajahku pun bau harum. Orang-orang di istana Juman telah berlatih pemurnian tubuh, dan kulit mereka kasar dan tebal. Tamparan dari Helena tadi, bahkan mungkin tidak dianggap menggelitik lawan. Melihat pemuda seperti itu, wajah Helena memerah karena marah, tapi dia tidak cukup kuat dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Dev memandang pemuda itu dengan dingin, dan niat membunuh yang dingin mulai muncul di matanya. Menghadapi mata dingin Dev, pemuda itu tidak peduli sama sekali. Tepat ketika Dev sedikit mengepalkan tinjunya dan hendak mengambil tindakan, tiba-tiba ada keributan di belakangnya. Minggir. Cepat menyingkir, lusinan raksasa yang tingginya lebih dari 3 meter mendorong banyak kultivator ke satu sisi, meninggalkan jalan yang luas. Seorang lelaki tua dengan tinggi lebih dari 2 meter, ditemani oleh seorang lelaki parubaya dengan tinggi normal, sedang berjalan menuju sisi ini. Jingyun, aku memintamu untuk datang lebih awal untuk membereskan masalah, malah kamu bikin kekacauan, lihat kekacauan ini, apa yang telah kamu lakukan? Orang tua itu berteriak tidak puas kepada pemuda itu. Ayah, aku datang ke sini untuk membereskan masalah. Tapi ada orang yang membuat masalah. Sekarang aku sudah menambah harganya menjadi 1 juta, agar mereka tetap jujur. Pemuda itu buru-buru berjalan menuju lelaki tua itu.
Orang tua itu hanya memelototi pemuda itu, lalu berkata dengan nada meminta maaf kepada pria parubaya di sebelahnya, "Mohon maaf Tuan Ji, anakku terlalu nakal dan tidak bisa berbuat apa-apa." Tuan Istana Qin, jangan terlalu serius. Tuan Muda Qin telah berhasil menerobos ke alam kesengsaraan dengan mengandalkan kekuatan magis dan teknik rahasia di usia muda. Dia jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius. Pria parubaya memuji Qin Jingyun, yang membuat Qin Jingyun sangat senang. "Tuan Ji, tolong jangan puji dia, kalau tidak dia akan melayang." Tuan Istana Qin tersenyum ringan, dan kemudian melanjutkan, "Dalam 3 hari, saya akan membawa orang ke sana tepat waktu, dan saya berharap Tuan Ji akan siap. Pastinya, saya harap kita bisa menjalin kerjasama yang membahagiakan kali ini." Pria parubaya itu berjabat tangan dengan istana Master Qin. Segera pria parubaya itu masuk ke dalam susunan teleportasi, dan orang-orang di istana Juman mulai bersiap untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Jelas sekali, semua orang telah menunggu berhari-hari, tetapi susunan teleportasi belum diaktifkan. Jelas sekali bahwa orang-orang dari istana Juman itu sedang menunggu pria parubaya ini. "Ayo pergi." Tuan Istana Qin melihat bahwa pria parubaya itu telah memasuki susunan teleportasi, jadi dia memanggil Qin Jingyun untuk pergi. Qin Jingyun menatap Dev dan yang lainnya dengan dingin, lalu berkata kepada 2 murid istana Juman yang menjaga lorong, "Biarkan masuk mereka yang membayar, jika mereka tidak membayar, mereka tidak diizinkan masuk." Setelah mengatakan itu, Qin Jingyun dengan bangga pergi bersama ayahnya. Melihat susunan teleportasi diaktifkan, para kultivator yang telah membayar mulai memasuki susunan teleportasi satu demi satu. Ada juga beberapa kultivator yang benar-benar tidak mampu membayar, mereka hanya bisa mondar-mandir dengan cemas. "Tuan Chen, saya akan mencari uangnya." Setelah Ji Yun selesai berbicara, dia pergi untuk mengumpulkan uang. Uang beberapa juta itu tidak berarti apa-apa bagi Ji Yun. Setelah mengumpulkan uang, Dev dan mereka bertiga masuk ke dalam susunan teleportasi. Tepat setelah Dev dan yang lainnya memasuki susunan teleportasi, Dev selalu merasakan sepasang mata menatapnya. Ketika Dev berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa tatapan yang menatapnya menghilang lagi. "Tuan Chen, ada apa?" Ji Yun bertanya. "Tidak apa-apa, aku selalu merasa seperti ada yang menatap kita," kata Dev dengan sedikit cemberut. "Seseorang sedang menatap kita, aku tidak merasakannya." Ketika Helena mendengar ini, dia segera melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Segera, susunan teleportasi dipenuhi dengan orang-orang, dan jalan menuju susunan teleportasi perlahan ditutup. "Semuanya, bersiaplah, susunan teleportasi akan segera diaktifkan." Saat susunan teleportasi diaktifkan, mohon jangan memancarkan kesadaran spiritual Anda, jika tidak, kalian akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Setelah murid istana Juman berkata dengan keras, semua orang merasakan susunan teleportasi di bawah kaki mereka mulai berputar perlahan. Sinar cahaya terpancar dari susunan teleportasi, menyelimuti semua orang. Susunan teleportasi berputar semakin cepat, dan semua orang merasakan kilatan cahaya putih di depan mata mereka. Pada saat itu, kesadaran semua orang seakan membeku, dan mereka semua tampak seperti orang mati. Tapi setelah kilatan cahaya putih itu melewati Dev, seberkas kesadaran spiritual terpancar. Dev benar-benar ingin memahami bagaimana susunan teleportasi besar ini digunakan. Meskipun keterampilan sihir Dev saat ini belum mencapai tingkat puncak dan tidak ada cara untuk mengatur susunan teleportasi sebesar itu, jika dia memahami tata letak susunan teleportasi, Dev pasti dapat mengatur susunan teleportasi kecil sendiri. Dalam hal ini, akan lebih mudah bagi Dev untuk pergi kemanapun dia ingin pergi. Namun saat secercah kesadaran Dev meninggalkan tubuhnya, seluruh tubuh Dev sepertinya terjebak dalam pusaran air besar. Dia merasakan jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya dengan kekuatan isap yang sangat besar. Dev sedikit panik saat ini, berusaha mati-matian untuk menenangkan kesadarannya. "Tuan Chen, tolong, tolong." Zeyan yang berada di lautan kesadaran Dev meminta bantuan dengan putus asa. Lautan kesadaran Dev saat ini sepertinya telah menghadapi badai, memicu gelombang yang bergejolak. Di atas kepala Dev, cahaya putih terus muncul. Segera setelah itu, Dev merasa seperti berada dalam ilusi putih. Tetapi ketika Dev melihat sekeliling, dia menemukan bahwa di sekelilingnya semuanya adalah kultivator yang tidak bergerak, termasuk Helena dan Ji Yun. Dev melihat ke samping dan langsung terkejut, karena dia melihat matanya sedikit tertutup, berdiri tak bergerak, seperti patung. "Apa yang terjadi? Apakah aku sekarang menjadi roh?" Dev dengan cepat melihat dirinya sendiri dan mengerutkan kening. Ternyata jiwa yang ada di dalam tubuhnya ditarik keluar oleh kekuatan hisap yang sangat besar. Dev sedikit takut saat ini dan sangat ingin segera kembali ke tubuhnya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak ada gunanya. Sial, rasa penasaran ini seperti ingin membunuh kucing. Jika Dev mengetahui hal ini, dia tidak akan mengirimkan sinar kesadaran spiritualnya untuk menjelajah. Sekarang seluruh jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Jika jiwanya tidak bisa kembali, dia akan mendapat masalah besar. Tepat ketika Dev bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, sebuah gambar perlahan muncul dalam ilusi putih. Terlihat seorang lelaki tua dengan janggut putih, menggunakan dahan hangus yang patah untuk menggambar sesuatu di tanah.
Dev melihat lebih dekat dan menemukan bahwa apa yang digambar lelaki tua itu dengan dahan pohon adalah susunan teleportasi yang mereka duduki. Ada sedikit kepanikan di wajah lelaki tua itu, dan dia menggambar formasi dengan sangat cepat. Dari waktu ke waktu, bayangan hitam mendekati lelaki tua itu, tetapi semuanya dihempaskan oleh lelaki tua itu dengan jentikan jemarinya. Dev tidak mengerti, apa yang terjadi dalam adegan ini? Mungkinkah susunan teleportasi ini dibuat oleh orang tua di gambar itu? Hanya perlu beberapa saat bagi lelaki tua itu untuk menyelesaikan gambar susunan teleportasi besar yang dapat menampung ratusan orang. Saat aliran cahaya melintas melalui susunan teleportasi, lelaki tua itu menghela nafas lega. Membuang dahan di tangannya, lelaki tua itu tiba-tiba menatap Dev. Ini mengejutkan Dev, seolah-olah lelaki tua dalam lukisan itu bisa melihat Dev. Namun saat ini, sekelompok bayangan hitam muncul dari layar dan langsung menyelimuti lelaki tua itu. Orang tua itu sepertinya tidak lagi melawan. Sepasang mata terlihat di luar bayangan, masih menatap Dev. Dev merasa pusing, dan dengan kekuatan hisap, dia langsung jatuh ke pusaran hitam tak berujung. Tiba-tiba, cahaya keemasan menembus kegelapan, dan Dev tiba-tiba terbangun. Baru kemudian dia menyadari bahwa pada suatu saat, Daluo Jindian di lautan kesadarannya menghalangi dia. Daluo Jindian memancarkan cahaya keemasan suci dan perlahan membuka halaman. Gelombang suara nyanyian suci memasuki pikiran Dev, diikuti dengan jeritan neraka. Kegelapan tak berujung perlahan menghilang, dan mata Dev penuh kegembiraan, ingin melihat apa yang tercatat dalam Daluo Jindian. Tapi sebelum dia bisa melihatnya, dia merasakan seluruh tubuhnya didorong, lalu dia membuka matanya lagi. Tuan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tertidur? Aku sudah lama memanggilmu. Helena mendorong tubuh Dev dengan keras dan berkata. Wajah Dev masih penuh kebingungan saat ini, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka berada di hutan yang luas. Di sekitar mereka, banyak kultivator telah pergi, namun masih ada belasan kultivator yang berdiri tak bergerak, seperti tiang kayu. Tak seorang pun di sekitar mereka memperhatikan para kultivator yang tidak bergerak ini. Tuan Chen, Anda akhirnya bangun. Baru saja kami mengira jiwa Anda dikirim ke tempat lain seperti orang-orang ini. Melihat Dev membuka matanya, Ji-Yun berkata dengan percaya diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Dev masih belum mengerti, apakah yang dialaminya barusan hanya mimpi?